Halo Pisces, gimana kabar teman-teman? Semoga baik-baik aja, sehat selalu, urusannya dipermudah ya. Oke, kita lihat nih energi dari teman-teman Pisces di minggu ketiga ini ya. Nah, dia mau keluar sendiri nih. Nah, ada Three of Pentacles ya. So guys, untuk zodiak Pisces, minggu ini kamu lagi diajak buat nggak kerja sendirian sayang. Mungkin ada proyek, hubungan, atau tujuan yang bakal lebih cepat maju kalau kamu mau terbuka buat kerja bareng. Energi kamu tuh lagi bagus buat kerja tim, dengerin ide orang lain, atau bahkan dapat masukan yang bikin kamu berkembang. Ini juga bisa nunjukin bahwa skill kamu lagi dilihat dan dihargai banget oleh orang-orang sekitar kamu. Jadi jangan ragu buat nunjukin kemampuan kamu, apalagi di lingkungan kerja atau komunitas. Semesta tuh bilang kamu punya peran penting asal kamu gak takut buat ikut terlibat gitu. Kamu gak harus sempurna, tapi kamu diminta buat hadir, terlibat, dan mau belajar bareng. Karena dari situlah pertumbuhan kamu dimulai. So, untuk Pisces mungkin butuh rekan ya minggu ini untuk bisa memperlancar tentang harapan-harapan kamu. Kamu butuh partner. Sekarang kita bahas tentang pekerjaan ya. Pekerjaan dan keuangan ya. Pekerjaan dan keuangan dari teman-teman Pisces. Pekerjaan dan keuangan dari teman-teman Pisces, kita punya King of Cups dan Five of Wands. Oke, dalam pekerjaan, kalau yang aku lihat kayak kamu tuh lagi masuk di situasi yang agak rame ya, mungkin kompetitif, atau mungkin banyak suara dan pendapat. Bisa jadi kamu ngerasa harus fight untuk posisi, ide, atau pengakuan nih. Tapi ini bukan konflik yang buruk kok. Mungkin justru ini tuh momen buat kamu tunjukin siapa kamu dan seberapa besar komitmen kamu. Kuncinya jangan gampang panas. Anggap aja sebagai latihan buat ngelatih cara kamu berkomunikasi dan ngatur emosi di tengah tekanan ya untuk situasi kerjanya. Dan untuk keuangan, mungkin kamu lagi diminta buat lebih tenang dan bijak ya. Jangan ambil keputusan finansial saat emosi kamu lagi naik turun. Ya, jadi kadang King of Cups ini tuh nunjukin bahwa kamu mampu ngatur uang dengan hati yang tenang asal kamu gak kebawa arus yang impulsif. Bisa juga inisinya tuh bahwa kamu mulai paham gimana cara menyeimbangkan antara kebutuhan dan keinginan. Mungkin kamu gak boros, tapi kadang terlalu mikirin orang lain sampai gak mikirin diri kamu sendiri gitu loh. Itu yang harus kamu pahamin, harus kamu ubah ya. So, hadapin tekanan kerja dengan kepala dingin dan kelola keuangan kamu dengan hati yang stabil ya. Kompetisi boleh, tapi jangan sampai kamu tuh kehilangan arah dan ketenangan kamu di kerjaan kamu. Justru sikap kamu yang tenang itu yang nanti jadi kekuatan kamu buat minggu ini sayang ya. Kita bahas untuk kita bahas untuk ini ya. Kesehatan kamu ya. Untuk kesehatan zodiak Pisces. Kalau dalam kesehatan ya dari kartu ini tuh mungkin nunjukin bahwa secara umum kamu lagi ada di fase yang cukup seimbang ya. Secara fisik dan emosional, kesehatan kamu tuh bisa membaik atau tetap stabil di sini. Apalagi kalau kamu dikelilingi oleh orang-orang yang suportif dan bikin kamu ngerasa aman ya. Ten of Cups tuh juga bilang kesehatan emosional kamu sangat ngaruh nih ke fisik kamu. Kalau kamu ngerasa bahagia, damai, atau dekat dengan keluarga atau orang yang tersayang, itu benar-benar bantu proses healing tubuh kamu sayang ya. Jadi jaga suasana hati dan hubungan yang bikin kamu tenang. Hati yang bahagia itu bisa jadi obat terbaik nih buat tubuh kamu minggu ini gitu ya. Oke guys, sekarang kita lihat pesan buat kamu. Aduh deh, apa tuh namanya? Apa yang perlu kamu perhatikan dulu ya? Apa yang kamu perlu perhatikan dan kamu hindarin?
Setelah itu ntar pesan untuk kamu. Oke, yang perlu kamu perhatikan atau kamu hindarin ya. Kartu ini tuh soal pertemanan, nongkrong, dan perayaan mungkin. Tapi yang perlu kamu perhatikan di sini adalah jangan terlalu larut dalam kesenangan atau lingkungan sosial yang gak sehat. So, hati-hati sama drama dalam circle gosip atau orang yang cuma datang saat seneng aja. Jaga batas antara fun dan kebablasan gitu ya. Dan ada kartu ini juga, banyak tanya ya, penasaran, banyak mikir. Tapi juga bisa sinyal buat kamu nih, ngurangin overthinking atau stalking energi orang lain. Kadang kamu terlalu fokus nyari tahu tentang orang lain sampai lupa ngejaga energi kamu sendiri. Bisa juga ini warning gitu loh, jangan semua hal kamu komentarin atau bawa ke hati. Pilah mana yang perlu kamu respon, mana yang cukup kamu amatin aja gitu ya. So, nikmatin kebersamaan, tapi jaga batas sama teman-teman kamu. Gak semua yang seru itu sehat, dan gak semua yang kamu lihat tuh perlu kamu tanggepin. Jadi fokus ke diri kamu sendiri, bukan dramanya orang lain gitu ya. Sekarang kita lihat pesan buat kamu, pesan buat teman-teman Pisces. Oke, ini langsung kebuka sendiri sayang. Oke, Pisces ini kayaknya mungkin lagi dihadapkan sama banyak pilihan, harapan, atau bahkan ilusi. Banyak hal yang kelihatannya menarik, tapi belum tentu semuanya itu nyata atau baik buat kamu ya. Jadi kartu ini tuh bilang, jangan sampai kamu kehilangan arah karena kamu mungkin terlalu banyak opsi atau kebanyakan mikir tanpa aksi. Ya, kamu tuh punya imajinasi dan intuisi yang kuat ya. Tapi sekarang kamu tuh kayak diminta lebih fokus dan grounding. Jangan buang waktu ke hal-hal yang cuma bikin kamu bermimpi, berhayal ya, tapi ya nggak membawa kemajuan gitu loh. Ya, itu semua nggak membawa kemajuan kalau cuma berhayal ya. So, saat semuanya terlihat menggoda, kamu tuh perlu berhenti sejenak dan tanya nih, mana yang benar-benar kamu butuhin. Jangan kejar ilusi kamu. Fokus pada sesuatu yang nyata dan paling jujur untuk kamu saat ini, gitu ya. Semangat terus nih buat teman-teman Pisces. Oke, untuk Pisces, aku rasa cukup dulu readingan kita. Semoga ini bisa bermanfaat, bisa membantu. Dan terima kasih banyak udah nemenin. Salam santu, salam rahayu buat teman-teman Pisces semuanya. Bye-bye. See you on the next video.